Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Gremet Adventure ya. Kali ini saya punya jam tangan ya, jam tangan lama yang kebetulan ini baterainya habis ya. Jadi kalau dipencet mungkin mati ya. Oke ya teman-teman, sedikit bercerita, jam tangan ini tuh ketika beli itu ada kejadian unik ya. Uniknya itu apa? Sekitar tahun 2017 saya beli jam tangan outdoor ini di salah satu mall di Surakarta, sebut saja Solo Grand Mall ya. Nah waktu itu saya berserta istri dan anak yang masih kecil mampir di salah satu tenan yang ada di Solo Grand Mall untuk membeli ini dan beberapa perlengkapan lain. Lucunya ya, Eiger Mercury ini, ya ini lihat teman-teman. Ketika saya mau beli itu mbaknya itu bilang dengan nada mungkin sedikit merendahkan ya. Dengan nada ini harganya 750.000 loh kak, gitu. Saya cuma jawab iya mbak, nggak apa-apa, saya cuma gitu. Kemudian saya akhirnya beli dengan peralatan yang lain dengan total ya 1, sekian lah, seperti itu. Tanpa saya menghiraukan perkataan dari mbaknya tadi. Ya mungkin karena penampilan saya ya yang ya deso, tapi tidak apa-apa lah. Begitulah persepsi orang tanpa melihat dalamnya ya teman-teman, nggak apa-apa. Oke ya, kembali lagi jam tangan Mercury ini itu menurut saya jam yang mempunyai akurasi yang cukup lumayan. Meskipun ini embel-embelnya Eiger. Nah ini kita coba. Nah berkedip ya teman-teman. Nah malah mati ya teman-teman. Ini menandakan baterainya sudah habis ya. Saya pernah menggantinya, tapi saya lupa tipe baterainya itu. Kita nanti coba buka terlebih dahulu ya teman-teman. Nah ini kebetulan menggunakan 6 baut, itu baut positif kecil-kecil. Nah ini saya sudah siapkan alatnya teman-teman, yaitu obeng plus kecil yang biasa digunakan untuk membongkar handphone. Kemudian ada pinset lancip ya. Ini ada tusuk gigi, juga cotton bud nanti untuk bersih-bersih ya. Kebetulan jam ini strapnya udah saya ganti ya, karena strap bawaannya teman-teman dan cadangannya itu sudah terpakai. Pernah beli di salah satu marketplace tapi juga rusak kemudian. Nah ini saya sudah siapkan alas ya teman-teman, karena mejanya keras. Nah ini sudah terlepas bautnya, kita buka. Nah ini teman-teman bisa lihat ini ada kotoran-kotoran yang menjadi karat ya. Ini lihat, nanti kita juga bersihkan. Sebentar kita fokuskan dulu.
Nah, ini isi dari jam tangan Eiger Mercury Oscillo ya. Coba saya redupkan dulu ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di penutup plastiknya itu tertulis untuk melakukan riset dengan bahasa Inggris ya, dengan menekan 2 tombol yang bertanda anak panah setelah mengganti baterai. Itu tujuannya adalah mengkalibrasi ya nanti ya teman-teman, agar jamnya bisa akurat. Nah, ini untuk segi bentuknya, desainnya itu mirip-mirip dengan Casio tipe D ya. Jam Casio yang punya fitur yang serupa, yaitu jam ABCT atau altitude, barometer, kompas, dan termometer ya teman-teman. Kelihatan cukup tangguh. Nah, ini teman-teman bisa lihat beberapa sensor seperti ini. Kemudian, nah ini ada sedikit karat ya. Nanti kita buka ya. Nah, kita coba buka. Untuk plastik penutupnya kita tinggal tarik saja teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian kita longgarkan dulu ya sebelum kita lepas. Nah, seperti karena ini rapat sekali. Mohon maaf ya teman-teman, ini sambil ada suara hujan dan motor. Kebetulan rumah ada di samping jalan ya, jadi ramai. Nah, ini di lubangnya kalau sudah tinggal kita ungkit. Nah, terbuka seperti ini teman-teman. Nah, kita longgarkan dulu biar bisa terbuka, baru kita ambil baterainya. Oke, ini baterainya sudah terlepas. Tipe baterainya ternyata CR2032 ya. Saya masih punya apa tidak ya, kita coba cek dulu. Nah, ternyata dari tipe bawaan CR2032 ini sudah pernah saya ganti juga ya teman-teman. Kita ternyata kehabisan stok. Ini saya punya stok merek Maxell tipe CR2025. Untuk besarnya itu sama, tapi untuk ketebalan itu lebih tebal yang tipe CR2032 teman-teman. Tapi kita coba dulu apakah bisa. Mungkin bisa, tetapi tidak maksimal ya, karena mungkin harus diganjal atau apa, nanti kita coba. Nah, ini Maxell 3 volt CR2025. Nah, secara ketebalan lebih tebal sedikit CR2032 teman-teman. Yuk kita pasang. Nah, ini tinggal kita masukkan ya. Kita buka dulu teman-teman. Nah, oh ini ada korosi, kita bersihkan terlebih dahulu. Ya, jangan lupa ya teman-teman, ketika kita mengganti baterai, entah itu jam tangan, entah itu baterai remote, baterai motor, baterai mobil, itu pastikan kutub-kutubnya tidak ada korosi ya. Kita bersihkan, baru kita pasang. Nah, seperti ini. Nah, ini agak longgar teman-teman, kita perlu menekan ya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa lihat, ini ada kotoran seperti minyak, kemungkinan ya dari keringat ya. Nah, ini sudah pulih ya. Nah, ini teman-teman, teman-teman bisa lihat
Nah, ini sensor-sensornya masih berfungsi dengan baik, tidak ada korosi. Nah, seperti ini. Ini sensor barometer. Mohon maaf ya, ini tiba-tiba langsung hujan deras. Jadi mungkin sedikit berisik ya teman-teman. Kalau masuk di suara mikrofon handphone, mohon maaf sekali. Kebetulan kamar saya juga jendelanya terbuka ini karena gerah sekali atau sumuk. Nah ini teman-teman. Nah ini kita bersihkan dulu ya. Jangan lupa karetnya juga teman-teman. Karet ini tuh berfungsi sebagai penghalang air ketika kita gunakan untuk aktivitas ya, seperti berenang atau mungkin aktivitas outdoor, sehingga keringatnya tidak mudah masuk. Kita masukkan secara presisi teman-teman. Kemudian juga per sensornya ya, jangan lupa. Ini sensor untuk kompas ya teman-teman, kutub utara dan kutub selatan. Nah, seperti ini. Oke, kemudian kita reset teman-teman sesuai petunjuk tadi, yaitu dengan menekan dua kutub positif dan negatif atau reset kurang lebih sekitar 5 detik ya. Nah, udah cukup. Kemudian kita pasang plastik pelindungnya. Nah teman-teman, ini pemasangan sudah selesai. Ini jamnya sudah aktif ya. Kita coba, kita tekan mode, otomatis jamnya akan belum akurat ya, karena tadi baterainya kita lepas. Seperti ketika kita melepas baterai di motor ya, pasti jam digitalnya juga akan mereset.
Nah, ini kita fungsi altimeter sudah berfungsi, tinggal kalibrasi. Untuk kompas error ya otomatis, kita nanti juga perlu kalibrasi. Nah, untuk barometer biasanya itu otomatis ya, karena dia mengukur suhu ruangan ya teman-teman. Nah, langsung saja ya teman-teman, kita kalibrasi mulai kompas. Tekan kompas, tekan menu kompas ya, atau kita kalibrasi jamnya dulu aja lah. Nah, ini teman-teman bisa melihat dual jamnya atau dual time-nya. Kita pilih untuk menekan tombol minus altimeter, untuk menekan tombol plus pakai tombol barometer ya. Ini kita pilih mana ya, Bangkok atau Hong Kong ya, Bangkok ya harusnya ya. Nah, kita nanti aja lah. Ini kita kalau mau ganti atau nambah pakai yang barometer. Nah, kita kembalikan. Setelah dalam mode jam itu kita tekan lagi untuk mengubah jamnya. Ini jam 8.03, kita tekan mode sekali lagi, kita kurangi ya pakai altimeter. Nah, ini kalau nambah dengan barometer, kalau mengurang dengan altimeter ya. Ini tahunnya kita ganti jadi tahun 2025. Untuk bulan kita tambah bulan Mei berarti ya. Kita ubah dulu, jangan sampai keliru. Ini digit bulan. Nah, malah kepencet ya. Ini adalah tipe jamnya, bisa untuk 12 jam atau 24 jam. Nah, sedangkan light itu adalah kecerahan dari tulisan yang tertampil pada monitornya. Kita pilih 7 aja. Kita kembali ke jam, kita setting tanggalnya tadi ya teman-teman, dengan menekan tombol mode, kemudian kita sesuaikan dengan tombol rumusnya. Itu tombol like itu A, tombol mode itu B, tombol baru itu C, tombol alti itu D, dan kompas itu E ya teman-teman. Nah, kemudian jika sudah, kita akan konfigurasi kompasnya dulu ya. Nah, ini untuk barometer biasanya otomatis teman-teman, karena dia mengukur langsung dari suhu ruangan. Nah, yang perlu kita kalibrasi biasanya hanya kompas dan altimeter. Nah, ini error ya. Kita tekan tombol light, kita ubah ke idle ya. Ini decline, kita tekan lagi pakai mode sampai ke idle. Ini susah ya teman-teman, maklum udah tua. Nah, ini kalau udah idle kita start pakai tombol C atau barometer. Nah, kemudian kita putar, boleh searah jarum jam, boleh juga berlawanan ya, yang penting dalam kondisi datar. Nanti jam otomatis akan mengkalibrasi kompasnya ya. Kita lihat apakah sudah benar. Nah, ini sudah selesai. Kita lihat. Nah, udah pas betul ya dengan kompasnya, menunjukkan arah utara. Ini saya kebetulan menghadap utara. Nah, ini timur. Nah, ini 90 derajat, 92 derajat. Oke, udah ya. Nah, itu seperti itu teman-teman untuk kalibrasi. Untuk kembali kita ke mode, kita tekan tombol alti. Nah, ini menunya bisa dengan meter atau dengan feet ya. Lah, ini feet. Nah, ini meter, saya biasa pakai meter saja. Kita bisa mengkalibrasi dengan menekan tombol like
beberapa detik sehingga muncul menu. Nah, sampai di menu altimeter ya. Untuk altimeter itu bisa untuk mengukur termometer juga soalnya. Nah, seperti itu. Kita tekan. Nah, ini ada plus atau lebih dari permukaan laut atau di bawah permukaan laut. Nah, seperti itu. Kita kan di atas permukaan laut ya otomatis. Nah, kita tekan tombol mode untuk mengubah ketinggian posisi kita ya teman-teman. Teman-teman bisa cek di Google Map ya untuk mengkalibrasi. Di situ nanti ada keterangan ketinggian berapa. Lebih akurat lagi ketika teman-teman main ke pantai bisa mengkalibrasi jam-jam yang punya fitur altimeter seperti ini ya, atau altitude seperti ini ya teman-teman. Atau teman-teman bisa menggunakan aplikasi di smartphone ya, itu lebih mudah lagi. Nah, itu ya teman-teman, salah satu jam perang saya untuk kegiatan outdoor. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa klik like, barangkali berminat subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.